Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ayyahirul anam. Rabbung karim wa anta dhu hulkin azim. Faso'alana indal karim. Ya ayyuhal ghusu salamullah alaika rabbini biidnillah. Wangdur ilaya sayyidi binadrah musilatilil hadratil aliyah. Amma ba'du. Kepada Ketua MGMP Bahasa Indonesia yang kami hormati, kepada tim peneliti Ibu Ence Puspita Ningrum yang kami hormati, moderator yang kami hormati, serta Bapak Ibu guru, khususnya Bahasa Indonesia yang kami hormati, untuk di pagi yang penuh, di siang yang penuh barokah ini, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan nikmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat saling bertatap muka, berkumpul di acara MGMP Bahasa Indonesia pada siang hari ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Mari rasa syukur ini kita tandai bersama-sama dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa sanjungan sholawat salam yang seindah-indahnya, mudah-mudahan senantiasa tercurah keharibaan junjungan kita Baginda Agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, adapun susunan rangkaian acara pada siang hari ini adalah sebagai berikut. Acara pertama, pembukaan. Acara kedua, sambutan Ketua MGMPS Bahasa Indonesia. Acara ketiga, sambutan tim peneliti. Acara keempat, sosialisasi bacaan sastra dan cerita Panji. Acara kelima, penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, mari acara pada siang hari ini kita buka bersama dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan acara kedua, sambutan Ketua MGMPS Bahasa Indonesia, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Rizka Hoirunisa. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, se- dan juga Bapak Ibu Bahasa Indonesia yang hadir di sini dari sekolah swasta begitu nggih, dan juga kami sapa juga bagi Bapak Ibu guru bahasa Indonesia hebat yang bergabung di secara online dari sekolah negeri yang ada di Kota Kediri. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Walaupun ini sudah termasuk siang nggih, tapi kita tetap menyapa dengan selamat pagi agar tetap semangat seperti itu. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas segala limpahan rahmatnya kita semua bisa berkumpul di sini dengan agenda yang insya Allah banyak ilmunya. Yang pertama kali
yang diadakan oleh MGMPS Bahasa Indonesia bekerja sama dengan tim peneliti dari UNP, yaitu untuk menyampaikan atau mensosialisasikan terkait pembelajaran Panji, nggih. Ini luar biasa sekali, kami ucapkan terima kasih sudah berkenan untuk bekerja sama kepada kami. Ini merupakan hal yang sangat luar biasa, yang sangat penting bagi kami. Nantinya mungkin bisa ditransfer kepada para peserta didik. Kedua, solawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bapak Guru hebat, kami sampaikan terima kasih atas kehadiran panjenengan semuanya, yang mana MGMP pada bulan-bulan yang lalu sempat off, ya, karena beberapa hal, dan alhamdulillah ini sudah dimulai lagi. Mudah-mudahan seterusnya bisa rutin 1 bulannya sekali, gitu. Dan ini juga kami sampaikan Bu Enjil bahwasanya MGMPS Bahasa Indonesia swasta ini banyak sekali wajah-wajah baru, sehingga insya Allah semangatnya juga baru, nggih Bapak Ibu, nggih. Siap, nanti insya Allah kita juga terus meningkatkan kualitas juga gitu sebagai guru bahasa Indonesia untuk mendidik putra-putri kita yang ada di sekolah masing-masing. Nah, untuk itu Bapak Ibu, insya Allah acara ini nanti dengan FGD bersama tim peneliti UNP akan berjalan terus gitu, nggih, sampai nanti berakhirnya sampai mana nanti akan disampaikan sama Bu Encil. Nanti kalau saya yang menyampaikan, kalau salah gaswat nanti saya ditagih sama panjenengan gitu. Nanti biar secara teknisnya seperti apa nanti biar disampaikan sama tim UNP seperti itu. Yang jelas saya sebagai Ketua MGMP Bahasa Indonesia mohon kerjasama panjenengan semuanya untuk tetap bersemangat, untuk tetap berkolaborasi, untuk menyukseskan, menyemarakkan MGMP Bahasa Indonesia. Karena insya Allah sedikit banyak itu ilmu akan didapatkan pada forum-forum seperti ini. Begitu nggih Bapak Ibu nggih? Suara tene putih lah niki dereng enten konsumsi ini tenang makai wonten tetap. Pun tegang-tegang niki mboten ANBK. Jadi seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan selaku Ketua MGMP, dan apabila nanti ini FGD-nya sudah selesai di hari ini, saya mohon kepada Bapak Ibu guru MGMPS Bahasa Indonesia untuk tetap tinggal terlebih dahulu, karena pada hari ini juga akan ada perapian pengurus. Setelah guru swasta itu alhamdulillah ada 15 guru yang terangkat menjadi P3K. Jadi pengurusnya itu masih sudah ada yang kosong. Maka dari itu hari ini ada perapiannya kersane agar yang namanya organisasi itu idealnya adalah pengurusnya itu lengkap. Nanti kalau kosong di salah satu jabatan, yang tampil hanya itu saja, waleh, nonton nggih. Walaupun saya sebenarnya juga suka gini-gini pegang mic gini suka, tapi kasihan panjenengan waleh mesti seperti itu, nggih. Mungkin cukup dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Ibu Rizka Khairunisa. Baik, kita lanjutkan untuk acara ketiga, sambutan dari tim peneliti kepada Ibu Encik Puspitoningrum. Waktu dan tempat kami persilakan. Cek. Nah, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Rizka Khairunisa selaku
Ketua MGMP BI swasta, kemudian telah hadir secara daring juga ada Ibu Wagiati, Magister Pendidikan, selaku Ketua MGMP SMP Negeri. Kemudian Bapak Ibu guru yang hadir dari SMP swasta secara luring, kemudian yang secara daring juga yang dari SMP Negeri, saya ucapkan terima kasih telah berkenan hadir pada acara hari ini, yaitu FGD 1 dengan MGMP Bahasa Indonesia SMP Negeri dan Swasta. Nah, Bapak Ibu yang terhormat, jadi tujuan kami pada hari ini itu nanti ingin mengadakan acara. Yang pertama mengadakan acara dengan MGMP menjalin silaturahmi, nggih, yang dari swasta maupun yang dari negeri. Yang dari negeri nanti rencananya juga silaturahmi secara luring tanggal 22 Oktober di MTS Ronggo nanti gantian. Nanti Bu Wagiati secara luring bertemu dengan kami tim peneliti dari UNP Kediri, kemudian Bapak Ibu SMP MGMP swasta nggih gantian secara mekaten. Nah, kemudian tujuan kami yang kedua ke sini adalah nanti kami ingin mensosialisasikan mengenai pembelajaran sastra yang berkonten cerita Panji. Mengapa kok kami perlu sosialisasikan? Karena memang cerita Panji ini banyak yang meneliti, mekaten menarik. Nah, dan fenomenal cerita Panji ini dari Indonesia juga sampai mancanegara, nggih. Cerita Panji ini ada, bahkan penelitinya juga buku-bukunya itu ada sampai di Leiden sana, Bapak Ibu. Mekaten. Jadi sebenarnya cerita Panji ini asli Kediri, dari Kerajaan Kediri. Nah, kemudian akan sangat bagus jika diteliti, dimasukkan di dalam konten pembelajaran sastra dan diperkenalkan kepada anak-anak. Mekaten. Nah, itu adalah tujuan kami yang kedua. Dan tujuan kami yang ketiga adalah nanti kami ingin nuwun sewu begitu nggih. Bapak Ibu dari MGMP swasta maupun negeri yang SMP, nanti saya mohon izin saya melibatkan Bapak Ibu nanti untuk meneliti. Saya ikut ke sekolah nggih Bapak Ibu. Apakah pareng mekaten? Pareng. Nah, nanti akan ada teknisnya seperti apa penelitiannya. Ini tidak akan banyak, insya Allah tidak akan banyak merepotkan Bapak Ibu yang dari SMP negeri maupun swasta. Mekaten, insya Allah tidak akan banyak. Karena nanti kami juga akan ada tim yang masuk ke dalam sekolah Bapak Ibu. Sekolahnya nanti secara sampel sudah kami pilih, sementara daftarnya nanti demikian. Insya Allah tahun depan kalau misalnya penelitian ini lanjut, insya Allah ganti sekolah yang lain. Mewakili kecamatan, kota, pesantren, dan juga Mojoroto. Kemudian untuk izin, ini kami izinnya masih di Dinas Pendidikan. Kami menunggu tadi mendapatkan kabar kemungkinan hari Selasa atau Rabu kami ke sana lagi. Baik, demikian Bapak Ibu dari saya. Ini saya juga dengan anggota penelitian saya ada Bu Rosa Imanikan. Ini anggota penelitian saya yang kedua. Yang ketiga ada Bapak Daniel Swanjaya selaku dosen peneliti IT sebenarnya, tapi karena beliau berhalangan hadir dari ini tidak bisa untuk bertemu dengan kita semua. Baik, demikian Bapak Ibu dari saya, nanti kita diskusi lagi
dengan saya lagi. Nanti Bu Rosa izin karena harus mengajar PPG Bapak Ibu, tidak boleh ditinggal kalau mahasiswa PPG ini. Demikian mekaten, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, sampaikan terima kasih kepada Ibu Anci Puspitoningrum. Kita lanjutkan ke acara selanjutnya yang merupakan acara inti, yaitu sosialisasi pembelajaran sastra dengan cerita Panji, yang dalam hal ini akan saya serahkan kepada moderator Ibu Rosa Imanikan. Kepadanya waktu dan tempat, kami persilakan. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Kami mewakili dari tim peneliti dari Universitas Nusantara PGRI Kediri mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panjenengan sedoyo yang telah memberikan kesempatan dan waktu bagi kami untuk turut serta bergabung di acara MGMP ini. Bapak Ibu semuanya, salah satu dari tugas kami selaku dosen dari Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah melaksanakan penelitian Bapak Ibu. Nah, kebetulan pada kesempatan ini Bu Encil Puspitoningrum Magister Pendidikan selaku Ketua Peneliti melaksanakan penelitian yang berjudul Pembelajaran Sastra dengan Cerita Panji. Oh, bukan. Judul penelitiannya apa kemarin? Mirip ini ya. Jadi melakukan eksperimen seperti itu Bapak Ibu nggih, terkait cerita-cerita Panji kaitannya dengan kemampuan menulis kreatif dongeng pada generasi muda, dalam hal ini pada siswa dan siswi SMP. Begitu. Nah, Bapak Ibu semuanya, kalau tadi Bu Angel sudah memberikan penjabaran singkat terkait gambaran mengenai penelitian ini, maka berikut ini Bu Angel akan menjelaskan secara detail tentang penelitian ini beserta seluruh teknis-teknisnya. Untuk itu, kepada Bu Angel, dengan hormat kami persilakan untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih Bu Rosa. Bapak Ibu, ini nanti akan ada 2 salindia, nggih. Nah, salindia yang pertama nanti mengenai sosialisasi bagaimana pembelajaran sastra dengan cerita Panji ini dapat diaplikasikan untuk materi SMP kelas 7 di Kota Kediri. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa cerita Panji ini asli dari Kediri, walaupun beberapa folklore produknya itu diakui beberapa kota lain, tapi memang ceritanya tidak bisa dibohongi kalau memang asli Kediri, karena di situ ada Inu Kertapati, kemudian Galuh Chandra Kirana, dan settingnya adalah Jenggala, Daha, Kediri, Kahuripan. Nah, di mana itu adalah kerajaan-kerajaan besar, yang populer, yang dulu adalah kerajaan kita. Nah, Bapak Ibu, untuk pembelajaran sastra ini kan wacananya sastra akan lebih banyak presentasinya diberikan ke sekolah, seperti itu. Nah, ini nanti akan ada beberapa produk yang saya kenalkan yang nanti dapat untuk kami sumbangkan sebagai salah satu bahan ajar di pembelajaran sastra di SMP. Nah, jadi pembelajaran sastra ini mengapa kok perlu prosentasenya perlu dibanyakkan lagi di sekolah, karena memang seperti kita ketahui bahwa salah satu untuk mengasah kecerdasan itu melalui sastra, Bapak Ibu.
Nah, pembelajaran sastra ini merupakan proses dan aktivitas berpengetahuan yang diperankan oleh pengajar dan pembelajaran dalam ruang terbatas kurikulum. Nah, sebenarnya pembelajaran sastra ini bisa diberikan di sekolah karena lingkupnya memang pembelajaran, dan sastra sebenarnya juga bisa diberikan di rumah seperti itu. Kemudian pembelajaran sastra sebagai media dalam pembelajaran bahasa Indonesia sebagai upaya untuk memahami, mengapresiasi, dan menganalisis karya sastra baik dalam bentuk puisi, prosa, maupun drama untuk mengembangkan wawasan budaya dan nilai estetika. Jadi untuk memperhalus budi pekerti adik kita, yang salah satunya seperti Bapak Ibu ketahui melalui sastra, nggih. Nah, ini kalau untuk cerita Panji yang dalam konteks ini nanti kita lebih akan banyak membahas ke prosanya. Nah, kemudian melalui pembelajaran sastra, peserta didik ini dapat diajak untuk menggali nilai-nilai kehidupan yang tersirat dalam teks sastra sehingga mampu menghubungkan dengan pengalaman pribadi maupun konteks sosial budayanya. Nah, Bapak Ibu, jadi ya memang cerita Panji ini perlu kita kenalkan di anak didik kita di Kota Kediri, ya. Karena ya memang terkadang itu saya bertanya ke keponakan saya, ya sekolahnya juga di kabupaten ini. Saya tanya, kamu tahu tidak cerita Panji? Apa itu? Itu tahunya itu Keong Mas, Panji Laras, kemudian Andi-Andi Lumut itu tahu. Cuman kalau ceritanya yang seperti apa jelasnya itu kurang tahu karena pernah didongengi oleh nenek kakeknya ketika kecil, hanya sekilas-sekilas. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa pemerintah ini melalui program penelitian ini juga mendukung bahwa mengangkat kearifan lokal itu untuk dimasukkan ke pembelajaran. Makanya salah satu penelitian dari kami ini, ya, alhamdulillah didanai seperti itu oleh DRTPM. Memang seperti itu, kearifan lokal dimasukkan di dalam pembelajaran akan sangat bagus untuk memperkuat budaya. Nah, jadi cerita Panji itu apa? Cerita Panji ini merupakan cerita tutur yang berasal dari Kediri. Nah, cerita Panji sebagai sastra klasik yang dapat dijadikan salah satu alternatif media pembelajaran di kelas 7 SMP. Nanti kira-kira bisa masuk CP mana, nggih? Monggo ini mangke saya juga perlu diskusi dengan Bapak Ibu apakah betul cocok untuk CP ini. Kemudian cerita Panji ini berisikan mengenai petualangan, cinta, dan nilai-nilai kebijakan. Nah, cerita Panji sebagai cerita yang menarik kaya akan pesan moral. Nah, memang cerita Panji ini populer, banyak peneliti dari luar negeri itu juga meneliti mengenai cerita Panji ini. Nah, kemudian contoh cerita Panji yang populer itu seperti yang kita ketahui ada Keong Mas, ya Bapak Ibu. Kemudian Ande-Ande Lumut, Panji Laras, itu ternyata adalah bagian dari cerita Panji yang populer, mengatakan. Kalau cerita Panji yang sebenarnya itu seperti apa? Cerita Panji yang sebenarnya itu ada di dalam naskah-naskah kuno. Nanti akan saya sebutkan. Ini dari buku Perpusnas di sini ada di sini. Kemudian naskah Panji Jawa itu ada apa saja. Kemudian naskah Panji Bali atau Lombok itu juga ada di sini. Kemudian naskah Panji yang dari Kamboja itu juga seperti apa. Nah, contoh yang naskah Panji asli itu salah satunya adalah yang terakhir itu Panji Jayakusuma. Nah, walaupun ini ceritanya sebenarnya sama, nggih, perjalanan cinta,
Pinu Kertapati atau Panji Asmoro Bangun dengan Galuh Chandra Kirana. Nah, sebenarnya di beberapa naskah itu nanti ceritanya itu agak berbeda, hanya saja tokohnya itu sama, mekaten. Nah, ini kami tim peneliti kami ini juga memvalidkan dari buku, kemudian kami ke narasumber, salah satunya adalah praktisi ketoprak Tulungagung Seswa Budoyo, ya, yang pernah masuk TVRI. Ini saya validkan. Kemudian ada lagi yang kedua dari Dewan Kesenian Kebudayaan Kediri, ada juga yang salah satu praktisi pembelajaran eh, bahasa Indonesia, Mekaten. Jadi dari kesimpulan setelah kami validkan ke beberapa narasumber itu, yang cocok diajarkan di sekolah itu yang mana? Ternyata adalah yang populer. Nah, kalau misalnya menurut Bapak Ibu ini nanti, oh ini itu kurang cocok untuk kelas saya, kurang cocok untuk sekolah saya, itu nanti bisa digubah untuk kepentingan pendidikan, seperti itu. Nah, kalau yang dari naskah-naskah kuno, itu salah satunya adalah Panji Jayakusuma. Nah, sebenarnya itu ceritanya sangat romantis, kemudian eh, ya cinta dewasa seperti itu sebenarnya juga bisa diberikan di SMP atau SMA, makaten. Hanya saja perlu kita ubah. Ini kami tim peneliti mencoba menuliskan kembali dalam bentuk prosa, okay, yang Panji Jayakusuma ini menyesuaikan dengan keperluan anak didik kelas 7 SMP. SMA pun nanti juga bisa membaca. Tapi masih kami terus kembangkan karena ternyata menulis prosa itu harus terus diperbaiki, ngoten ide-ide kreatifnya tidak hari itu juga selesai, tapi terus ini sudah ada beberapa bulan tim kami mengembangkan. Nah, Bapak Ibu, jadi saya mengatakan tadi mengapa cerita Panji dijadikan sumber pembelajaran, ya. Yang pertama karena Panji ini sosok pemimpin yang idaman, ideal seperti itu, dan memang terkenal di mana-mana. Tokoh Panji ini melegenda di ASEAN, bahkan menjadi penelitian di mancanegara. Okay. Ada beberapa teman peneliti itu yang dari mancanegara sampai ke Kediri, okay, mencari apakah sebenarnya situsnya itu ada. Mekaten. Kemudian salah satu kota sebelah, okay, ini sudah mematenkan folklornya dalam bentuk topeng Panji di daerah Malang. Okay. Ini kita jeda sebentar, okay, karena masih azan.
Sampun nggih, kita lanjut. Ini mohon izin untuk Bu Rosa harus kembali karena kelas PPG ini memang tidak boleh ditinggal, Katen. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu. Jadi ini tadi mengapa cerita Panji ini dapat dijadikan salah satu sumber pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, jadi menurut buku yang diterbitkan oleh Perpusnas ini merangkum di sini ada beberapa naskah Panji ya yang ternyata tidak hanya di Jawa, Lombok, kemudian naskah Panji yang Melayu. Nah, kalau naskah Panji yang versi Jawa itu nanti banyak. Kemudian ya ada naskah juga yang mengulas Panji yang memang itu tidak dinamai itu naskah Panji apa. Intinya naskah Panji Jawa ini dan naskah Panji lain itu ceritanya tokohnya adalah sama Bapak Ibu. Tokoh intinya adalah Panji Asmoro Bangun dan juga Chandra Kirana atau Dewi Sekartaji. Nah, kalau yang coba kami ulas di penelitian kami ini adalah masih yang nomor 1 itu Panji Jayakusuma. Nanti yang lainnya semoga bisa berlanjut karena itu akan menjadi spesifikasi kami. Baik Bapak Ibu, ini untuk naskah-naskah Panji ini dan beberapa media yang lain itu ketika kami observasi di buku paket itu dapat dimasukkan ke materi ini ya, ke CP yang ini. Ada di bab 5 di semester 2. Kan ada kaitannya dengan fiksi dan non-fiksi itu di sini. Jadi salah satu bukunya nanti bisa masuk ke sini. Kemudian ini kami juga mengembangkan modul ajar ya. Selain nanti naskah cerita, kami juga mengembangkan modul ajar yang terkait dengan CP di bab 5 tadi. Ini kalau masih dikembangkan sampai sekarang, kalau sudah jadi nanti bisa kami sumbangkan ke Bapak Ibu, barangkali bisa menjadi alternatif modul di dalam pembelajaran yang CP khusus ini. Ya. Nah ini ada tautan untuk modul ajarnya sampai sekarang masih kami kembangkan. Nah ini kemudian untuk buku ceritanya, ini nanti ada yang versi cetak, ada yang versi digital Bapak Ibu. Kalau yang versi digital nanti melalui website, kalau versi cetak nanti akan diterbitkan dan ber-ISBN. Nah ini yang sebelah kiri sendiri adalah yang kami kembangkan yaitu cerita Panji populer yang berisi mengenai Keong Mas, Ande-Ande Lumut, dan Panji Laras. Nah ini yang direkomendasikan untuk pembelajaran itu adalah ini. Tentunya ketika kami menyusun prosa yang ada di sini itu kami mempertimbangkan
aturan dari pengembangan buku sesuai usia dari pusat perbukuan, ya. Kemudian yang sebelah tengah ini, yang merah ini adalah pengembangan prosa dalam bentuk novel. Nanti judulnya adalah cerita Panji, kisah Panji Jayakusuma. Ini coba kami kembangkan untuk anak-anak SMP kelas 7 mengatakan. Cuman yang untuk pembelajaran memang yang paling direkomendasikan adalah cerita Panji populer. Kalau Panji Jayakusuma nanti lebih ke pengayaan mengatakan. Bisa direkomendasikan ke anak-anak juga untuk literasi baca nanti sebagai salah satu bahan, ya. Kemudian yang sebelah kanan ini ada Timun Mas Panji Laras, Ande-Ande Lumut, gambar-gambar kecil ini nanti yang dimuat di website. Jadi kalau misalnya tidak bisa mendapatkan bukunya, nanti Bapak Ibu dan siswa bisa secara gratis, ya, membaca di website yang websitenya juga masih kami kembangkan. Nah, kemudian websitenya ini kami kembangkan berdasarkan teknologi ICT ini bisa masuk ke dalam pembelajaran, ya. Seperti ini bentuk websitenya. Nah, ini kami kembangkan. Nama websitenya adalah Cerita Panji Kediri My ID. Kami mengharapkan semoga ini menjadi salah satu website yang dapat dibanggakan oleh kita sebagai masyarakat Kediri nantinya. Dan kami tim peneliti sangat banyak-banyak terima kasih kepada DRTPM yang telah membiayai untuk pengembangan bahan ajar ini yang nantinya akan disumbangkan untuk Bapak Ibu. Nah, ini salindianya ternyata belum selesai. Ada salindia yang kedua. Nah, salindia yang kedua ini berkaitan dengan kami nanti mohon izin kerjasama dengan Bapak Ibu di beberapa SMP yang sudah kami pilih di sini untuk ikut mengujikan yang terutama yang website tadi itu nanti diujikan di kelas. Kami nanti membutuhkan bantuan untuk satu atau dua kali pertemuan, mengatakan dua kali pertemuan mangke idealnya. Oke, kemudian teknisnya seperti apa? Setelah ini nanti kita akan juga ada tanya jawab, Bapak Ibu yang luring maupun juga daring. Jadi yang salindia kedua ini bertujuan untuk itu kami memohon bantuan. Nah, tentunya juga dengan legalitas kami izin ke Dinas Pendidikan Kota Kediri, sambil menunggu kami nanti akan komunikasi dengan panjenengan. Nah, jadi sebenarnya judul penelitian kami ini adalah intervensi strategi metakognitif pada keterampilan menulis kreatif dongeng, kearifan lokal Kediri. Nah, ini kearifan lokal Kediri salah satunya adalah cerita Panji menggunakan media ICT. ICT-nya adalah website tadi. Nah, website tadi nanti yang masih dikembangkan sampai sekarang itu nanti akan kita coba uji cobakan ke siswa mengatakan apakah karena ini intervensi itu adalah eksperimen, nanti akan ada instrumen berupa pretest dan post-test ya Bapak Ibu, yang pretest tanpa menggunakan ICT website Panji ini, kemudian yang post-test menggunakan ICT. Nah, kami ingin mengetahui perbandingannya apakah ada perbedaan menggunakan ICT yang khusus website ini dengan yang tidak. Nah, ini adalah anggota kami dan kami dari DRTPM itu wajib harus menggait mahasiswa untuk ikut di dalam penelitian kami. Beserta luarannya juga itu nanti harus ikut namanya di sana. Nah, tujuan penelitian kami ini yaitu tadi mengetahui pengaruh strategi metakognitif berbantuan ICT ini itu seperti apa.
Nah, eh, untuk strategi metakognitifnya ini nanti sudah terinclude di modul ajar yang sudah kami kembangkan dan ICT-nya adalah website tadi katanya. Nah, dalam proses penelitian ini tim peneliti membutuhkan kerjasama dengan MGMP Bahasa Indonesia, SMP negeri dan swasta, nggih. Karena ini kami belum sempat sowan satu-satu. Saya masih sowannya itu ke Bu Rizka dan juga Bu Wagiati, nggih. Jadi kalau untuk data-datanya ini kami membaca dari Dapodik Dasmen, nggih, bahwa di 3 kecamatan ini kemudian kami pilih-pilih sebagai sampling, nggih. Nama-nama sekolahnya adalah tersebut. Apakah nama-nama sekolahnya ada ini Bapak Ibu? Ada yang ada. Mungkin yang belum, insya Allah tahun depan ya. Semoga. Nah nanti untuk Kecamatan Mojoroto kami memerlukan bantuan dari SMP 4. Jadi nanti saya langsung ke Bu Agiati nih mungkin ya. Kemudian SMP 8, SMP Islam Terpadu Bina Insani. Nah ini berarti saya langsung ke Bu Rizka ini berarti. Nah kemudian untuk yang kota nanti SMP 1, kemudian SMP Pawiatan Daha 2, 1 ya, maaf. Kemudian SMP Kristen Petra Kediri, nggih. Kalau yang pesantren ada SMP 5, SMP 9, dan SMP PGRI 2 Kediri. Nah, eh, tentunya juga ini penentuan sampling ini nggih random nggih sebenarnya. Karena sebenarnya kami juga tidak banyak kenalan di SMP Bapak Ibu. Kalau yang banyak kenalan itu malah di SMA-nya. Penelitian pengabdian kami sudah sering bekerja sama dengan Pak Nuribi selaku Ketua MGMP BI SMA. Nah, kemudian kemudian apa nanti yang kami mohon bantuan ke Bapak Ibu yang di SMP-nya tersebut tadi, yang negeri maupun swasta. Jadi kami ingin nanti dibantu untuk memvideo 1 atau 2 menit, ketika peserta didik mengerjakan tes, ngoten nggih. Itu kemudian yang kedua adalah kami ingin memohon data dari instrumen yang akan diberikan oleh tim peneliti nanti akan sowan ke sekolah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu nanti ke kami bahwa kami yang ke Bapak Ibu. Nah, kami tahu ini karena kerepotan Bapak Ibu guru ini luar biasa, nggih. Mengajar kemudian administrasinya itu kok saya dengar-dengar, saya lihat teman saya melebihi Bapak Ibu dosen ini. Administrasinya nggih apalagi, nggih. Ya, semoga nanti ganti pemerintahan administrasinya itu dihilangkan. Jadi kita mengajar saja. Karena ya kalau dosen ini ya ada pengajaran, penelitian, pengabdian, penunjang. Kalau penelitian pengabdian itu kami seperti membuat skripsi laporannya Bapak Ibu. Jadi 1 semester seperti itu. Ya, ya semoga ada kebijakan juga, nih. Bisa milih mengajar saja atau meneliti saja. Kemudian yang ketiga nanti setelah surat dari Dinas Pendidikan Kota nanti turun, kami juga nyuwun, guys, surat keterangan melakukan penelitian dari sekolah nanti ketika penelitiannya sudah selesai. Nah, penelitian ini dilakukan selama 2 kali pertemuan yang pertama nanti menguji cobakan pretestnya, penguji cobakannya nanti yang post test nih Bapak Ibu, yang websitenya tadi. Nah, untuk agenda pengambilan datanya, nanti ini 26 September hari ini kita FGD ya, secara hybrid. Rencananya 22 Oktober nanti juga secara hybrid kita gantian
nanti saya dengan SMP yang negeri dengan Bu Wagiati dan teman-teman. Nah, untuk Bapak Ibu yang dari swasta, kita nanti gantian daring. Kemudian sampai 4 Oktober nanti masih dilakukan pengembangan website. Ternyata tidak mudah Bapak Ibu. Coding-codingnya itu yang tahu itu adalah teman-teman dari IT. Timnya itu ada banyak sebenarnya, tapi ternyata memang membuat website itu tidak mudah. Jadi memang perlu kesabaran. Kemudian tanggal 6 sampai 12 Oktober ini rencananya nanti kita sudah pembagian instrumen dan pengumpulan data pretest dan posttest. Ini adalah rencana pembagian instrumennya. Kemudian 14 sampai 19 Oktober pengumpulan dan kami mengolah data. Dan yang terakhir nanti 22 Oktober ini diseminasi hasil penelitian setelah kami olah yang bertempat di MTS Ngronggo itu betul MTS 2 gitu. Di MTSN 2 Kota Kediri dengan SMP negerinya Lureng, SMP swastanya nanti kita daring ya. Karena dikarenakan jadwal MGMP SMP negeri dan swasta memang ya karena kesibukan kita juga banyak dan berbeda-beda ngoten ya. Nah, ini secara lebih mengerucut lagi di agenda 6 sampai 12 Oktober itu untuk pembagian instrumen dan pengumpulan data. Yang langkah pertama tim peneliti nanti akan mengantarkan instrumen ke Bapak Ibu guru, kemudian menjelaskan teknis pelaksanaan pengambilan data ya. Yang kedua nanti Bapak Ibu guru memilih satu kelas mawon yang kira-kira ideal. Kemudian yang ketiga di pertemuan ke-1 nanti guru memberikan instrumen pretest kepada kelas tersebut serta nanti kami juga mohon untuk pengambilan foto dan juga video yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Kalau misalnya Bapak Ibu guru di pertemuan ke-1-2 ini mengalami kendala, nanti akan ada tim yang ke sekolah. Yang pertemuan kedua juga sama, hanya ini adalah post test. Diambil juga foto dan videonya. Kemudian yang kelima, tim peneliti mengambil instrumen dari Bapak Ibu guru, nanti sekaligus mengantarkan HR. Jadi ini transport nanti Bapak Ibu guru. Transport, kemudian jumlahnya nanti akan kita ketahui berapa nggih. Tapi kami ya mohon maaf ini mohon jangan dibayangkan kira-kira akan sampai berjuta-juta ngoten. Kemudian yang terakhir surat keterangan penelitian ini dari sekolah nanti kita akan nyuwun proses surat penelitian dari sekolah berdasarkan surat izin yang sudah direkomendasikan dari Dinas Pendidikan. Makatan. Ini adalah luaran-luaran dari penelitian kami yang ada yang sudah terbit, ada yang masih proses. Intinya untuk buku cerita Panji, kemudian modul ajar, website, semua nanti ya untuk bahan ajar Bapak Ibu guru ya, literasi baca nanti juga bisa menggunakan buku ini. Kemudian kalau websitenya bisa diakses kapan saja Bapak Ibu. Sebenarnya itu ada soal itu bisa dimasukkan websitenya itu, cuman pengembangannya itu kelihatannya menggunakan waktu penelitian yang cukup lama. Jadi di websitenya nanti ada kumpulan cerita-cerita Panji saja seperti itu. Kemudian kami juga harus laporan ke Dinas Pendidikan nanti berdasarkan surat rekomendasi yang dikeluarkan, hasilnya kami laporkan. Salah satunya luarannya ini tadi adalah jurnal internasional ya, Q1. Ini kami ini juga harus nulis jurnal internasional sekarang Bapak Ibu. Kalau Q itu artinya akreditasinya ya. Kalau yang nasional kan Sinta 1, 2 itu akreditasi A seperti itu. Kemudian Sinta 3, 4 seperti B, sama seperti internasional itu. Jadi kita mengirim ke negara lain ya. Q1 itu akreditasinya A. Nah, yang lain juga sama. Nah, ini sudah terbit kemarin di salah satu jurnal
yang terakreditasi Q1 ini di Kuban, kemarin di Irak sana Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa membayangkan biayanya. Nggih, ya ini untuk salah satu syarat kami menaikkan apa ya namanya? Javung. Bapak Ibu juga ada javung ya, jabatan fungsional. Untuk KP itu loh kalau guru mungkin ya. Nah, kemudian untuk pendanaannya, nah MGMP Bahasa Indonesia SMP negeri dan swasta ini nanti, nah ini agak agak tipu ini. Nanti eh, yang betul ada yang di perincian bawah itu totalnya adalah 4.800.000 ya untuk pendanaan dari kami. Yang pertama nanti ini itu sebenarnya yang untuk MGMP swasta ini kami memberikan 1.500.000 nanti silahkan untuk diagendakan tidak hanya ini ya untuk kepentingan Bapak Ibu yang lain, monggo silahkan kami menyumbang seperti itu dan nilainya nggih, nuwun sewu tidak bermiliar-miliar ini nggih, Bapak Ibu. Kemudian yang negeri juga sama nanti akan mendapatkan 1.500.000 untuk kas MGMP mengatakan. Nggih, semoga kita semua berdoa saya mengajukan penelitian lagi dan kita bisa bekerja sama terus nih. Nah, nanti sekolahnya gantian. Kemudian transport untuk pengambilan data oleh guru dari 9 sekolah sampel nanti ada 200.000 nggih. Untuk itu dan totalnya adalah 1.800.000. Kemudian semua totalnya itu untuk negeri swasta 4.800.000 itu Bapak Ibu. Oke. Nah, jadi berikutnya ini rencana penelitian kami selanjutnya. Jadi semoga tahun depan kami bisa pengembangan strategi atau bahan ajar. Ini kan eksperimen, semoga tahun depan bisa naik pengembangan strategi. Tahun depannya lagi evaluasi, tahun depannya lagi 2027 ya, diseminasi dari penelitian sebelumnya, kemudian 2028 ke PTK. Dan ini proposal kami itu sebenarnya yang ini judul 2024 ini ya, sudah di ACC. Rencana kami juga sudah di ACC. Berikutnya semoga juga di ACC. Biar bisa kita bertemu lagi ya. Nah, ini tujuannya itu sebenarnya DRTPM itu nggih generasi emas nanti nggih. 2000 berapa nggih Bapak Ibu? 45 nggih. Ini jadi salah satu penelitian kami ini semoga nanti menjadi sumbangsih untuk mencerdaskan anak bangsa terutama di Kota Kediri untuk menjadi generasi emas 2045. Nah, baik Bapak Ibu, ini saya pikir sekian nggih untuk yang Salindia yang kedua ini. Berikutnya monggo kita tanya jawab mungkin mengenai untuk proses penelitiannya tadi untuk agenda pengambilan datanya tadi barangkali. Monggo yang secara daring Bapak Ibu dari negeri juga bisa bertanya. Nah, kalau yang tahun depan itu ya semoga karena penelitiannya pengembangan, nggih, nanti bisa ke kabupaten juga. Kita bisa bertemu dengan teman-teman BI di kabupaten. Tambah teman saya, nggih, saya dan tim ini senang bertemu dengan Bapak Ibu. Biasanya kalau menjadi guru itu memang Pak Suryani ini itu awet-awet muda semua. Karena ketemu anak-anak mungkin, nggih. Kalau saya kan ketemu mahasiswa-mahasiswa ini. Ya, kadang ya juga sering itu sih minta bantuan walaupun juga sering kesal. Ngoten. Kalau dengan anak-anak kan senang ceria ngoten bawaannya. Makanya Bapak Ibu selalu awet muda dan insya Allah nanti keturunan Bapak Ibu nanti juga pinter-pinter karena Bapak Ibunya guru ya. Ini monggo kita eh, mungkin dapat diskusi mengenai ini.
Jadi setelah ini nanti saya nyuntuk kok nggih permisi untuk nomor Bapak Ibu yang dari SMP swasta maupun negeri ini nanti saya masukkan grup ngoten nggih dalam satu grup terkait dengan pengambilan data ini. Untuk Bapak Ibu yang lain, insya Allah penelitian selanjutnya gantian nanti. Bu Rizka mungkin ada pertanyaan. Baik, terima kasih atas waktunya. Mungkin ini kerjasama yang luar biasa, nggih Pun, nggih. Karena memang pendidikan sekarang itu diminta untuk melibatkan yang namanya teknologi. Nah, ini kan sudah ditetapkan bahwa tanggal 6 sampai tanggal 12 Oktober 2024 itu yang mungkin bagi sekolah yang menjadi sampel penelitian tadi bisa benar-benar menyiapkan untuk di rentang waktu itu yang pertama adalah materinya tentang ini, gitu. Apabila tidak tentang ini kadangkala kalau saya pribadi nggih, itu bisa menjadikan anak menjadi bingung. Kan harus berurutan begitu nggih. Jadi yang nggih alhamdulillah adanya kurikulum merdeka ini kita sebagai seorang guru itu bisa mengonsep atau menentukan sendiri materi mana yang harus ditaruh di semester 1 ataupun semester 2. Kemudian yang kedua nanti, karena saya sekolah juga yang salah satu ditunjuk sebagai sampel tadi, karena ada langkah-langkahnya bisa diminta tolong untuk ditunjukkan kembali. Nah ini Dio, nah nggih. Ini kan nggih langkah-langkah di lapangan berarti ini nanti yang dilakukan oleh guru nggih. Nggih, yang dilakukan oleh guru. Kemudian nah, ini kan ada pengambilan video ketika peserta didik mengerjakan. Kemudian untuk data dan instrumen yang akan diberikan, apakah ketika pengambilan video ini secara keseluruhan kita ambil videonya atau hanya cuplikan-cuplikan saja? Cuplikan saja Ibu nanti. Berarti kan biasa kita itu kan kalau di modul ajar ada langkah-langkahnya begitu, Ibu. Apakah di langkah-langkah itu kita cuplik-cuplik atau hanya cukup yang peserta didik mengerjakan gitu? Oke. Hanya sekadar itu. Pretest dan post-test. Hanya dua hal itu. Berarti kita tidak membutuhkan waktu yang panjang untuk pengambilan video gitu. Kalau memang seperti itu, ya kebetulan sekolah saya itu juga ada kegiatan untuk pengambilan video secara penuh gitu. Kalau memang hanya post-test dan pretestnya nanti akan kami ambil yang bagian itu saja. Kemudian untuk yang lain-lainnya seperti instrumen dan lain sebagainya itu berarti data dari instrumen yang akan diberikan itu semua berasal dari tim peneliti, nggih. Oke, betul Ibu. Jadi kita tinggal memberikan kepada Ananda, begitu Mawon. Betul. Oh iya, baik. Mungkin lebih enaknya kita itu diberikan apa namanya acuan gitu, yang dipersiapkan ketika pengambilan data itu seperti apa saja agar nanti ketika kita aksi tidak ada yang tertinggal seperti itu. Karena pengambilan data itu kan butuh kevalitan. Mekaten. Mungkin dari saya Bu Angel di rinciannya nopo kemawon yang diperlukan kami selaku guru untuk membantu penelitian ini. Terima kasih. Baik Ibu. Jadi untuk pengambilan data ini kan sampun ada agendanya tersebut ya. Nanti untuk mengawali ya, akan ada tim peneliti yang
sowan ke sekolah Bapak Ibu guru, nanti yang negeri dan juga swasta, nanti akan memberikan untuk langkah-langkahnya dan juga instrumennya juga akan diberikan. Kalau misalnya Bapak Ibu guru nanti saat melakukan pretest dan post-test ini memerlukan bantuan, nggih, tim kami akan segera ke sekolah. Misalnya dalam pengambilan video, oh saya tidak bisa sendiri, maka tim penelitian kami akan ke sekolah. Untuk langkah-langkahnya nanti nggih, saat kita bertemu di tanggal tersebut ini, nggih, tentunya kan di antara tanggal ini kami nanti akan janjian dengan Bapak Ibu di SMP yang disebutkan tadi. Baik, Bu Rizka, menawi enten tanggapan, ada tanggapan mungkin, Bu? Bila nanti mungkin ya ada halangan dalam artian bersamaan dengan kegiatan yang ada untuk menghubungi atau untuk mencari pengganti sekolah itu semulus jalan tol. Dan itu seperti kira-kira untuk swasta ini kan sekolahnya juga P5-nya berbeda-beda jadwalnya ya. Makanya kami perlu komunikasi terkait itu. Bapak Ibu ada yang SMP-nya disebutkan di sini tadi tuh. Ada nggih? Ada nggih. Oh, semuanya ada. SMP Islam Terpadu Bina Insani Bu Rizka nggih. Kemudian SMP Pawiatan Daha 1 ada. Asmane Ibu sinten? Bu Ani nggih. Kemudian SMP Kristen Petra Kediri ada? Nggih, nggih. Eh, nggih, nanti saya coba nyuwun kontaknya ngoten nggih, Bu. Atau kalau misalnya ada kendala nanti kami akan mengganti ke sekolah yang lain. Nggih. Ini juga dari tim kami ditawarkan Bapak Ibu yang hadir dari SMP negeri yang kota, kecamatan kota ini swasta, swasta ya. Karena tadi kita sudah diskusi, ya, atau ada yang berkenan untuk masuk sebagai salah satu sekolah, ya. Monggo, betul menggantikan Petra yang kecamatan kota. Banyak wajah-wajah baru ya Bu Rizka. Mas Jurato kalau tidak pesantren ya ini. Berkenan Ibu ini nanti. Asmane sinten Bu? Bu Windia nggih. Nggih, nggih. Ini bisa diganti Mas Ilham karena yang hadir hari ini kan kita secara intensif diskusi ngoten lho nggih. Nanti biar enak kalau ada kesediaan. Kemudian yang pesantren SMP PGRI 2 Kediri ada nggih. Oh iya. Ini ada dua mahasiswa saya dulu di sini. Saya pangkling karena tambah cantik-cantik Bu Rizka. Pangkling sekali disapa tadi. Nggih, ini untuk yang SMP swasta. Kemudian
Yang SMP negeri barangkali Bu Wagiati atau Bapak Ibu dari SMP negeri yang lain mungkin bisa kita berkomunikasi melalui daring. Kemudian apakah juga nggih bersedia ngoten nggih? Yang Kecamatan Mojoroto tadi SMP 4 Kediri nggih. Nanti saya komunikasi langsung dengan Ibu Ketua MGMP-nya. Kemudian SMP 8 Kediri, apakah Bapak Ibu ada yang hadir nggih di daring? Kemudian Ada yang Bu, kota daring SMP Bu. 1. Nah, SMP 5 dan 9. Ada yang masuk? Masuk. Nggih, ini nanti mungkin saya hubungi melalui Bu Wagiati dulu untuk yang sekolah negeri ini karena ya kami mungkin perlu komunikasi lagi bertemu ngaten. Nah, Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan lagi terkait dengan proses ini, proses kami nanti ke sekolah. Intinya kami memohon 2 pertemuan. Nggih, Ibu, monggo. Itu P5-nya itu berapa minggu? Full 1 minggu ya? Nggih, berarti setelah itu Mas Ilham ya, kita bisa setelah itu mangke sowan ke sekolah panjenengan begitu ya. Di luar tanggal berapa tadi 5 sampai 6 itu tadi. Oke. Mohon izin Bapak Ibu, untuk agenda P5-nya sampai tanggal 12 gitu. 11. Kemudian di tanggal 14 sampai 19 apakah ada agenda lain atau sudah efektif pembelajaran seperti biasa? Baik. Dari SMP mana tadi? Pauyatanda 1. Baik, untuk Pauyatanda 1 kita bisa berikan waktu tambahan Ibu kalau memang di tanggal 7 sampai 11 itu ada kegiatan P5 sampai dengan hari Kamis tanggal 17 Oktober kira-kira apakah cukup untuk melaksanakan pretest dan posttestnya? Karena ada kegiatan itu jadi sebetulnya di tanggal 14 sampai 19 itu kami agendakan untuk pengolahan data karena tanggal 22 nanti harus ada diseminasi dengan SMP negeri. Jadi kami perlu waktu untuk mengolah data yang sudah dikumpulkan dari lapangan Bapak Ibu seperti itu. Jadi nanti kalau memang Pawiya Tanda 1 di tanggal 7 sampai 12 itu masih ada P5, nanti kita bisa susulkan datanya untuk kita olah. Jika kira-kira mencukupi Bu untuk 14 sampai 17 untuk melakukan 2 kali tes. Jadi Bapak Ibu untuk sekolah yang nanti kami tuju, mohon izin menambahkan, untuk anak-anak didik yang dijadikan objek penelitian itu adalah anak-anak didik yang sama. Artinya kalau pretestnya misalnya 7
1 atau 7A dan sebagainya istilahnya. Nanti untuk post-testnya juga kita minta dari kelas itu. Jadi bukan kelas yang berbeda seperti itu. Jadi pretestnya dan post-test itu kelasnya sama, hanya nanti yang membedakan adalah pemanfaatan ICT atau medianya itu melalui website dan yang satunya melalui media konvensional untuk tesnya. Tetapi kami mohon nanti diujikan, instrumen kami diujikan pada kelas yang sama. Mungkin seperti itu. Jadi untuk sekolah lain mungkin nanti yang juga ada kendala bisa menyampaikan kepada kami, sekolah-sekolah yang telah ditunjuk. Apabila di tanggal 7 sampai 12 yang kami jadwalkan untuk pengumpulan data di sekolah ternyata ada kegiatan yang tidak bisa diganggu atau tidak dapat ditinggalkan kegiatan itu, maka kami mohon untuk komunikasi dan konfirmasi ke kami supaya kami bisa kira-kira memberikan jawaban, memberikan tambahan waktu atau kami gantikan objek sekolahnya. Begitu Bapak Ibu. Terima kasih, mungkin itu dari saya. Sampun ya Ibu. Bapak Ibu yang lain, ini kami diberi waktu sampai pukul 12.30 ya Bu Rizka. Karena setelah itu Bapak Ibu pasti ada jam mengajar lagi. Mencerdaskan anak bangsa. Mungkin dari SMP negeri. Oh iya, Bapak Ibu ini kegiatan hari ini nanti akan ada presensi secara daring ya, yang sebentar lagi akan dibagikan melalui Bu Rizka, dan yang negeri nanti akan dibagikan melalui Bu Wagiati dan melalui laman ini, dan nanti otomatis akan ada sertifikat kegiatan, namanya sertifikat kegiatan FGD 1 sosialisasi kegiatan ini. Itu semoga bermanfaat nanti untuk Bapak Ibu. Nah, kalau bisa memang agenda kegiatan kita selanjutnya nanti juga kami rencanakan, kan karena diseminasi ya, ada juga sertifikatnya seperti itu. Jika tidak ada pertanyaan, mungkin cukup nggih, Bu Rizka? Sampun nggih. Nah, berikutnya ini untuk yang SMP negeri, setelah ini saya akan mencoba berkomunikasi dengan Bu Wagiati, apakah nama-nama sekolah tadi itu yang terkait dengan Bapak Ibu gurunya bisa dan bersedia. Nah, demikian dari kami, nggih. Semoga ini nanti membawa keberkahan untuk pembelajaran kita, sumbangan seperti itu untuk pembelajaran kita. Saya akhiri, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya kembalikan ke Bapak MC. Baik, disampaikan terima kasih kepada Ibu Encil Puspito Ningrum beserta tim. Para Bapak Ibu yang kami muliakan, mari untuk menutup acara sosialisasi pada siang hari ini, kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, sekian acara pada siang hari ini. Sebagai penata acara, segala salah dan hilaf kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.